Assalamualaikum sahabat ilmu langit. Terima kasih sudah hadir di ruang ini, tempat di mana kita belajar melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang seringkali luput dari pandangan manusia biasa. Percayalah, kamu tidak sedang menonton video ini secara kebetulan, ya. Alasan mengapa hatimu tertarik untuk berhenti sejenak di sini mungkin karena malam-malam panjangmu mulai dipenuhi doa yang tak kunjung terjawab. Atau mungkin karena hatimu sedang bergetar mencari arti di balik setiap sujud yang basah oleh air mata. Kali ini, kita akan membahas satu hal yang sangat jarang disadari banyak orang, sebuah tanda ajaib di waktu tahajud, tanda yang bisa membuat bulu kudukmu berdiri dan hatimu bergetar, sebuah tanda bahwa langit sedang bergerak dan doa-doamu sedang naik ke arasi dengan penuh kelembutan. Sahabat ilmu langit, sebelum kita melangkah lebih dalam, izinkan aku bertanya. Pernahkah kamu terbangun di tengah malam dalam keadaan yang sulit dijelaskan? Seolah ada kekuatan lembut yang mengguncang hatimu, mendorongmu untuk bangun. Lalu kamu menatap langit, hening tanpa suara, tapi kamu tahu sesuatu sedang terjadi di atas sana. Itulah waktu di mana tabir antara bumi dan langit terasa begitu tipis. Waktu di mana hati yang berdoa tidak lagi bicara dengan kata, tapi dengan getaran yang menembus batas. Di waktu itu, ada satu tanda yang sering luput disadari, tanda bahwa doamu sedang naik, dibawa oleh malaikat menuju arasy. Tanda itu bukan tentang cahaya, bukan juga tentang mimpi indah, melainkan tentang getaran yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Ketika dada terasa luas tanpa sebab, ketika hawa di sekelilingmu tiba-tiba berubah, ketika kamu merasa seperti sedang dipeluk sesuatu yang sangat lembut namun kuat. Itu bukan hal biasa, itu tanda bahwa doa-doamu sedang didengar dengan penuh kasih oleh Allah. Sahabat ilmu langit, ketik angka 77 di kolom komentar sebagai tanda bahwa kamu sedang menyalurkan energi positif malam ini. Karena setiap kali kamu mengetik angka itu, kamu sedang mengirimkan pesan ke langit bahwa kamu siap untuk menjadi hamba yang lebih dekat. Banyak orang salah paham tentang tahajud. Mereka mengira tahajud hanya tentang bangun di malam hari, membaca beberapa rakaat, lalu kembali tidur. Padahal di balik gerakan sederhana itu, ada proses spiritual yang luar biasa dalam. Ketika kamu berdiri di sepertiga malam, kamu sedang mengetuk pintu langit, dan setiap ketukanmu, sekecil apapun, meninggalkan getaran-getaran itu yang membuat langit bergerak. Dan malaikat mulai mencatat, mengangkat, dan menyampaikan setiap permintaan yang kamu ucapkan bahkan dalam diam. Tapi tahukah kamu tidak? Semua tahajud diangkat ke arasy. Hanya doa-doa tertentu yang mencapai puncak tertinggi itu. Dan salah satu tandanya adalah ketika kamu merasakan keheningan yang hidup, keheningan yang justru penuh makna, keheningan yang membuat hatimu meneteskan air mata. Tanpa alasan, kamu tidak sedang sedih, kamu tidak sedang takut. Kamu hanya merasa sangat kecil di hadapan Allah. Dan saat itu terjadi, jangan heran jika udara di sekitarmu terasa berubah. Karena bisa jadi, saat itu malaikat sedang melintas membawa doamu ke hadapan arasy. Bayangkan di saat dunia masih tertidur, ketika lampu-lampu kota mulai padam dan suara kehidupan seolah berhenti, ada satu suara lembut dari bumi yang naik perlahan, sebuah doa yang dibisikkan dengan air mata. Dan di atas sana, langit mulai bergerak, bukan karena badai, bukan karena angin, tapi karena getaran cinta seorang hamba yang tulus dalam sujudnya. Sahabat ilmu langit, tahajud bukan sekadar ibadah, ia adalah pertemuan rahasia antara seorang hamba dengan Tuhannya, sebuah momen yang tidak bisa dimengerti oleh mereka yang belum pernah merasakannya. Ketika kamu benar-benar ikhlas, ketika kamu datang bukan untuk meminta, tapi untuk bersandar, maka saat itulah keajaiban terjadi. Langit tidak lagi diam. Dan di atas sana, para malaikat bergerak membawa doa-doa itu menuju tempat paling tinggi. Banyak orang bertanya, bagaimana bisa aku tahu bahwa doaku sedang diangkat ke arasy? Tanda itu tidak datang dari luar, tapi dari dalam. Ketika hatimu merasa damai, bahkan sebelum doamu terkabul, ketika air matamu terasa ringan, mengalir tanpa paksaan, ketika rasa gelisah yang kamu bawa ke sajadah tiba-tiba lenyap, itu tanda bahwa doa itu sudah diterima, karena Allah menenangkan hati hamba yang telah didengar. Namun, ada satu tanda yang lebih dalam lagi, yang tidak bisa dijelaskan dengan kata. Kadang di tengah sujud, kamu akan merasakan detak hatimu berubah. Seolah ada arus yang mengalir lembut dari dadamu ke langit. Itu bukan hal mistik,
Itu bukan keanehan. Itu adalah energi spiritual yang terbentuk saat kamu benar-benar tersambung dengan Sang Pencipta. Itu saat di mana bumi dan langit seolah saling menyapa. Dan di saat itulah, doa sedang naik ke arasy mentahajud yang tulus akan selalu meninggalkan bekas. Tidak hanya di hati, tapi di wajah, di langkah, dan di ucapanmu. Karena orang yang doanya diangkat ke arasy akan membawa ketenangan kemanapun ia pergi. Kata-katanya lembut, senyumnya damai, langkahnya ringan. Bukan karena hidupnya tanpa beban, tapi karena hatinya telah disucikan oleh keheningan malam. Sahabat ilmu langit, kamu mungkin pernah bertanya, mengapa setiap kali aku tahajud, aku menangis tanpa sebab? Mengapa setiap kali aku mengangkat tangan, rasanya ingin terus di sana? Itu bukan kelemahan. Itu tanda cinta, karena hanya hati yang dipilih Allah yang mampu menangis di hadapannya tanpa alasan duniawi. Dan di saat kamu meneteskan air mata itu, malaikat sedang berdiri di sampingmu, membisikkan lembut, tenanglah, doamu sedang kami angkat. Dan pada waktu itu, langit benar-benar bergerak, bukan dengan suara, tapi dengan getaran yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang terjaga. Langit menjadi saksi bahwa ada seorang hamba yang sedang menumpahkan seluruh isi hatinya tanpa takut dihakimi. Dan ketika matahari mulai terbit, kamu akan tahu bahwa malam itu tidak sia-sia karena hatimu terasa lebih ringan bebanmu, terasa lebih mudah, dan hidupmu tiba-tiba seperti diberi arah baru. Itulah satu tanda ajaib saat tahajud, tanda bahwa doamu sedang diangkat ke arasy, bukan karena kamu sempurna, tapi karena Allah menyukai suaramu di malam hari. Dia rindu mendengar sujudmu yang tulus. Dia ingin hatimu kembali lembut setelah terluka oleh dunia, maka dia menggerakkan langit hanya untuk memastikan doamu sampai ke tempat yang seharusnya. Jadi, ketika malam nanti kamu bangun dan hatimu terasa berbeda, ketika kamu merasa hening tapi damai, ketika air matamu mengalir tanpa tahu sebabnya, jangan buru-buru mencari arti, tenangkan hatimu, karena mungkin saat itu langit sedang bergerak dan doamu sedang diangkat ke arasy. Bagian pertama ini hanyalah pintu pembuka. Di bagian berikutnya, kita akan menyelami lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik gerakan langit itu. Bagaimana malaikat bekerja membawa doa hamba dan apa yang membuat satu tahajud bisa menembus lapisan langit tertinggi. Tetap di sini, sahabat ilmu langit. Karena perjalanan spiritual kita baru saja dimulai. Ketik angka 77 di kolom komentar, sebagai simbol bahwa kamu siap menyalurkan energi positif dan menjemput waktu terbaikmu bersama Allah di sepertiga malam. Sahabat ilmu langit, selamat datang kembali di perjalanan batin ini. Terima kasih masih bertahan bersama hingga bagian kedua. Kehadiranmu di sini bukan kebetulan. Jika hatimu memilih untuk terus mendengarkan, berarti jiwamu sedang dipanggil. Dipanggil untuk mengenal lebih dalam rahasia di balik sepertiga malam. Mungkin karena Allah ingin kamu tahu betapa berharganya setiap tetes air mata yang jatuh di atas sajadahmu. Atau mungkin karena Dia ingin menenangkan hatimu yang selama ini bertanya, apakah doaku benar-benar sampai ke langit? Pada bagian pertama, kita sudah menyentuh satu tanda ajaib saat tahajud. Saat langit bergerak dan doa sedang diangkat ke arasy. Kini, di bagian kedua ini, kita akan berjalan lebih dalam. Menelusuri apa yang sebenarnya terjadi ketika malam berubah menjadi saksi antara seorang hamba dan Rabb-Nya. Bayangkan malam yang sunyi udara. Begitu tenang bumi, seperti berhenti berputar untuk memberi ruang bagi doa yang naik perlahan. Tidak ada suara selain bisikan hati. Tidak ada cahaya selain dari iman yang menyala di dada. Dan di langit sana, ribuan malaikat mulai turun satu persatu. Mereka membawa cahaya, mereka membawa kesejukan, mereka membawa kabar yang tidak bisa dilihat mata biasa. Ketika seorang hamba berdiri di sepertiga malam, dunia di sekelilingnya mungkin tidak berubah. Tapi, semesta spiritual di atasnya mulai bergetar. Langit bukan hanya menjadi atap, tapi menjadi jalan-jalan bagi doa yang akan berjalan menuju arasy. Maka jangan heran, sahabat ilmu langit.
Jika kadang kamu merasa tubuhmu ringan, atau dadamu tiba-tiba terasa luas. Karena di saat itu, malaikat sedang mendekat. Mereka tidak datang membawa suara, tapi membawa energi ketenangan yang menyentuh tanpa terasa. Dan setiap kali kamu berucap "Ya Allah", malaikat itu bergerak cepat, mencatat, dan menyampaikannya. Di saat itulah langit bergerak. Bukan dalam arti fisik yang bisa ditangkap mata, tapi dalam gerak spiritual yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang hidup. Langit yang semula diam, kini menjadi saksi aktif, seolah ia ikut berdoa bersama manusia yang sedang menangis di bumi. Sahabat ilmu langit, tahajud adalah waktu di mana dunia roh lebih hidup dari dunia nyata. Ketika kamu sujud, bumi menyerap air matamu. Dan di waktu yang sama, langit membuka diri untuk menyambut setiap doa. Para malaikat tidak hanya turun membawa rahmat, mereka juga naik membawa permohonan hamba yang tulus. Satu demi satu, doa itu dikumpulkan, dibungkus dengan cahaya keikhlasan, dan dibawa naik melewati lapisan langit demi lapisan langit. Ada hadits yang menyebutkan, di sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia. Dia memanggil dengan kasih sayang yang tak terukur. Adakah hambaku yang berdoa, maka akan aku kabulkan? Adakah yang meminta ampun, maka akan aku ampuni? Dan ketika panggilan itu terdengar, para malaikat segera bersiap. Karena mereka tahu, inilah saat paling suci di antara waktu-waktu lainnya. Jika kamu pernah merasa hatimu bergetar ketika mendengar adzan subuh dari kejauhan, atau tiba-tiba menangis saat membaca doa di tengah malam itu, bukan kebetulan. Itu karena panggilan itu menyentuh ruhmu, ruh yang sedang diingatkan bahwa ia pernah berjanji untuk kembali kepada Tuhannya dengan cinta. Sahabat ilmu langit, mari kita bayangkan bagaimana doa itu naik ke langit. Setiap kali kamu mengucapkan doa dengan penuh keikhlasan, malaikat akan mencatatnya. Mereka membawa doa itu melewati 7 lapisan langit. Dan setiap lapisan memiliki penjaga. Penjaga itu akan memeriksa doa itu. Apakah ia dibungkus dengan kesombongan atau dengan kerendahan hati? Apakah ia diiringi dengan keluh kesah atau dengan keikhlasan? Dan hanya doa yang dibungkus dengan ketulusan yang bisa menembus lapisan terakhir. Itulah sebabnya, tidak semua doa sampai ke aras. Ada doa yang terhenti di langit pertama, karena disertai rasa sombong. Ada yang berhenti di langit kedua, karena diucapkan tanpa hati yang benar-benar berharap. Dan ada doa yang jatuh sebelum naik, karena niatnya hanya ingin dipamerkan. Tapi doa seorang hamba yang bangun, di tengah malam yang sujud dalam keheningan, yang menangis karena rindunya pada Allah, doa seperti itu menembus langit tertinggi, langsung diangkat ke arasy. Diterima, bukan karena kata-katanya indah, tapi karena hatinya jujur. Inilah mengapa langit disebut bergerak. Karena di waktu itu, seluruh alam semesta ikut bergetar bersama getaran cinta antara manusia dan Tuhannya. Bahkan malaikat yang menjaga langit pun ikut bersujud saat doa itu lewat. Karena mereka tahu, ada satu hamba di bumi yang sedang benar-benar berserah. Maka sahabat ilmu langit, ketika kamu bangun malam dan merasa sepi, ingatlah, kamu tidak sendiri. Ada ribuan malaikat di sekelilingmu. Ada getaran cinta yang tidak bisa dijelaskan. Ada gerakan lembut di langit yang sedang membuka jalan bagi doamu. Dan di saat itu, bumi, langit, dan seluruh ciptaan ikut menyebut nama Allah bersamamu. Ketik angka 77 di kolom komentar. Jika kamu ingin menyalurkan energi positif malam ini, karena setiap angka itu membawa niat. Dan setiap niat yang baik akan dipantulkan kembali oleh langit dalam bentuk ketenangan yang kamu rasakan setelah menonton ini. Tahajud bukan hanya tentang meminta. Tahajud adalah tentang mengenal. Mengenal siapa dirimu di hadapan Sang Maha Besar. Mengenal betapa lemahnya manusia yang tanpa kasih,
sayangnya tidak akan mampu berdiri. Mengenal betapa lembutnya Allah ketika Dia memanggilmu di waktu sepertiga malam. Bukan untuk menakutimu, bukan untuk menghakimimu, tapi untuk memelukmu dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun di dunia, sahabat. Ilmu langit, ada rahasia lain di balik tahajud. Ketika doa naik ke Arsy, tidak semua langsung dikabulkan di dunia. Sebagian doa disimpan, bukan karena Allah menolak, tapi karena Dia tahu waktu yang paling indah untuk menjawabnya. Doa itu diletakkan di tempat yang tinggi, dijaga oleh malaikat, tidak akan hilang, tidak akan musnah. Dan saat waktunya tiba, doa itu turun kembali ke bumi, dalam bentuk jawaban, yang seringkali jauh lebih indah dari yang kamu minta. Kadang Allah menjawab dengan cara yang kamu tidak sadari. Kamu tidak mendapat apa yang kamu minta, tapi kamu diberi hati yang kuat untuk menghadapinya. Kamu tidak mendapat jalan yang kamu pilih, tapi kamu diarahkan ke jalan yang lebih aman. Dan semua itu terjadi karena doa yang dulu kamu panjatkan di sepertiga malam. Doa yang naik ke Arsy dan dikembalikan sebagai takdir terbaik langit yang bergerak di waktu tahajud adalah simbol-simbol bahwa tidak ada doa yang hilang. Setiap sujudmu, setiap air matamu, setiap helaan napas yang kamu ucapkan di keheningan, semuanya dicatat, dan semua itu akan kembali kepadamu dalam bentuk kebaikan. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan besok, tapi pasti pada waktu yang paling tepat. Maka jangan berhenti, bangun malam. Jangan berhenti berbicara pada Allah. Karena tahajud bukan hanya cara untuk meminta. Tahajud adalah cara untuk tetap terhubung. Ketika dunia meninggalkanmu, ketika teman menjauh, ketika harapan manusia gagal, tahajudlah yang membuatmu tetap kuat. Karena di situ kamu tidak lagi berbicara kepada manusia, tapi langsung kepada Sang Pencipta kehidupan, sahabat ilmu langit. Tahajud bukan hanya mengubah takdirmu, ia mengubah jiwamu. Ia membersihkan luka yang bahkan kamu tidak tahu dari mana asalnya. Ia menenangkan pikiran yang selama ini berisi. Ia membuat langkahmu kembali ringan, meski masalah belum selesai. Karena orang yang terbiasa berdialog dengan langit tidak akan pernah takut menghadapi bumi. Dan satu hal yang perlu kamu ingat. Ketika kamu merasa bahwa hidupmu mulai bergerak ke arah yang lebih damai. Ketika orang-orang yang dulu kamu benci tiba-tiba terasa ringan untuk dimaafkan. Ketika kamu mulai mudah bersyukur tanpa alasan besar. Itu bukan perubahan biasa. Itu tanda bahwa doa-doamu sudah mulai bekerja. Sudah mulai turun kembali setelah diangkat ke Arsy. Langit telah bergerak untukmu. Dan sekarang giliran bumi menata ulang segalanya sesuai doa yang pernah kamu ucapkan. Begitulah cara Allah bekerja diam tapi nyata, lembut tapi kuat. Kadang tidak terlihat, tapi terasa di seluruh hidupmu. Maka, sahabat ilmu langit, jika malam nanti kamu bangun dan merasa hatimu terpanggil, bangunlah, sujudlah. Biarkan tubuhmu lelah, tapi biarkan jiwamu pulang. Karena di waktu itu, seluruh semesta sedang mendengarkanmu. Di bagian ketiga nanti, kita akan membahas bagaimana cara menjaga agar doa yang sudah naik ke Arsy tidak jatuh kembali. Bagaimana agar tahajudmu selalu hidup, bukan hanya sekadar rutinitas. Dan bagaimana agar hatimu terus terhubung dengan langit, bahkan ketika siang datang dan dunia mulai bising kembali. Sampai jumpa di bagian ketiga. Tetap jaga hatimu dalam keheningan. Dan jangan lupa, ketik 77 di kolom komentar sebagai tanda bahwa kamu siap menjaga energi positif ini agar terus mengalir dalam hidupmu. Sahabat ilmu langit, terima kasih masih setia bersama hingga bagian ketiga dari perjalanan spiritual ini. Kalau kamu sampai di sini, itu artinya hatimu benar-benar sedang dipanggil oleh Allah untuk mengenal makna di balik setiap tahajud yang kamu lakukan. Tidak semua orang mampu bertahan mendengarkan pembahasan seperti ini hingga akhir, karena hanya hati yang sedang rindu
yang mau duduk diam mendengar kisah tentang pertemuan malam antara hamba dan Tuhannya. Terima kasih telah menyalakan cahaya di hatimu. Terima kasih karena sudah mau berhenti sejenak dari kesibukan dunia untuk memahami tanda-tanda langit yang sering tak terlihat mata. Dan percayalah, kamu tidak menonton video ini secara kebetulan. Ada doa yang sedang menuntunmu sampai di sini. Mungkin itu doa dari masa lalumu yang dulu kamu panjatkan sambil menangis di atas sajadah. Atau mungkin doa dari seseorang yang mencintaimu, dalam diam memohon kepada Allah agar hatimu lembut dan kembali mengenalnya. Kali ini, kita akan menyelami rahasia terakhir dalam pembahasan ini. Tentang bagaimana menjaga agar doa yang telah diangkat ke Arsy tidak jatuh kembali. Karena tahajud bukan hanya tentang bagaimana kamu membuat doa naik ke langit, tapi juga bagaimana kamu menjaganya tetap hidup sampai ia menjadi kenyataan di bumi. Sahabat ilmu langit, pernahkah kamu merasa setelah malam penuh air mata dan doa, kamu bangun dengan perasaan damai? Kamu merasa seolah semua beban hilang, tapi beberapa hari kemudian, kedamaian itu mulai memudar. Kamu kembali sibuk, kembali resah, kembali merasa jauh dari Allah. Padahal kamu yakin sekali bahwa doa-doamu sudah diangkat ke Arsy. Lalu mengapa rasanya seolah semuanya menghilang begitu saja? Itulah yang disebut dengan doa yang jatuh kembali. Bukan karena Allah menolak, bukan karena langit menutup pintunya, tapi karena hati manusialah yang kehilangan penjagaannya. Hati yang dulu lembut di sepertiga malam, kini kembali keras karena bisingnya dunia. Dan doa yang sudah naik ke Arsy bisa saja berhenti di tengah jalan ketika pemiliknya lupa menjaga ikatan itu. Maka mari kita renungkan, bagaimana agar doa itu tidak jatuh? Bagaimana agar tahajud yang telah menggetarkan langit tetap menjadi energi yang menjaga langkahmu siang dan malam? Pertama, sahabat ilmu langit, jagalah hatimu setelah tahajud seperti kamu menjaga benih yang baru tumbuh. Ketika kamu menanam benih, kamu tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Kamu harus menyiraminya, menjaganya dari rumput liar, dan memastikan ia mendapat cahaya yang cukup. Begitu pula dengan doa. Ia perlu disirami dengan zikir, dijaga dengan sabar, dan diberi cahaya dengan rasa syukur. Kalau setelah tahajud kamu kembali mengeluh, kembali marah, kembali menyimpan dendam, maka semua itu seperti racun bagi doa yang sudah naik ke langit. Racun itu membuat doa kehilangan kekuatannya, dan perlahan jatuh sebelum sempat tiba di tujuan. Maka setelah kamu berdoa di malam hari, jagalah dirimu di siang hari. Jangan biarkan dunia mencuri ketenangan yang kamu bangun dengan air mata. Ketika ada yang menyinggungmu, diamlah dengan tenang. Ketika kamu dihadapkan pada ujian, ucapkan, "Ini juga bagian dari doaku." Karena siapa tahu kesulitan itu adalah jalan agar doa yang kamu minta bisa sampai dengan sempurna. Sahabat ilmu langit, tanda doa yang sudah sampai ke Arsy adalah ketika kamu tidak lagi gelisah menunggu hasilnya. Hati yang yakin tidak butuh bukti segera, karena ia tahu bahwa Allah sudah mendengar. Maka orang yang hatinya tenang setelah berdoa, sesungguhnya sudah menerima jawabannya, meski belum melihat hasilnya. Itulah bentuk tertinggi dari keimanan. Dan hanya mereka yang terbiasa bermalam dalam tahajud yang mampu merasakannya. Kedua, jaga hubunganmu dengan manusia, karena doa yang naik dari hati yang menyakiti orang lain sulit untuk bertahan di langit. Rasulullah pernah mengajarkan bahwa amalan terbaik bukan hanya yang dilakukan dalam kesunyian, tapi juga yang membawa manfaat bagi orang lain. Jika kamu ingin tahajudmu menjadi kuat, maka lembutkanlah hatimu terhadap sesama. Maafkan mereka, yang pernah menyakitimu, bukan karena mereka layak dimaafkan, tapi karena kamu layak untuk damai. Doa yang disertai kebencian seperti burung yang terbang dengan sayap patah. Ia tetap berusaha naik, tapi akan jatuh lagi sebelum sampai. Namun doa yang dibarengi dengan kasih sayang dan maaf akan melesat ke langit tanpa rintangan sedikit pun. Sahabat ilmu langit, setiap kali kamu bangun malam, sadarilah bahwa Allah sedang menatapmu. Dia tidak hanya melihat gerakan sujudmu, tapi juga keadaan hatimu. Apakah kamu sujud karena cinta atau karena ketakutan?
Apakah kamu menangis karena rindu atau karena ingin cepat mendapatkan dunia? Doa yang naik ke arasy adalah doa yang lahir dari cinta. Dan cinta itu bukan hanya ditunjukkan di malam hari, tapi juga di siang hari, saat kamu menebar kebaikan kepada sesama makhluk Allah. Ketiga, jangan berhenti hanya karena belum melihat hasil. Sahabat ilmu langit, banyak doa besar yang butuh waktu panjang untuk tumbuh menjadi nyata. Seperti pohon besar yang tidak mungkin tumbuh semalam, tapi yang menanam tidak pernah berhenti menyiram. Begitu juga dengan doa. Mungkin malam ini kamu tidak melihat apapun, tapi di langit sana, malaikat sedang sibuk menyusun jalannya. Allah tidak pernah diam. Dia hanya sedang menyiapkan waktu terbaik. Karena yang datang darinya tidak pernah salah waktu, maka tugasmu hanyalah terus menjaga kesetiaan. Bangun lagi, sujud lagi, menangis lagi. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu percaya. Tahajud bukan sekadar ibadah, tapi tanda cinta yang paling tulus. Dan cinta sejati tidak pernah berhenti hanya karena belum dibalas. Sahabat ilmu langit, tahukah kamu doa yang naik ke arasy itu kadang berubah bentuk sebelum turun kembali? Doa yang kamu panjatkan untuk rezeki bisa turun dalam bentuk kesehatan. Doa yang kamu panjatkan untuk jodoh bisa turun dalam bentuk kesabaran. Doa yang kamu panjatkan untuk keberhasilan bisa turun dalam bentuk ketenangan batin. Semua itu karena Allah tahu apa yang benar-benar kamu butuhkan, bukan hanya apa yang kamu inginkan. Maka jangan pernah menganggap bahwa doa tidak dijawab. Karena sesungguhnya, setiap doa dijawab dengan cara yang paling indah. Kadang jawabannya adalah keterlambatan, agar kamu terus mendekat. Kadang jawabannya adalah kehilangan, agar kamu belajar melepaskan. Dan kadang jawabannya adalah diam, agar kamu tahu betapa berharganya arti menunggu dalam sabar. Itulah sebabnya, orang-orang yang terbiasa bertemu Allah di sepertiga malam akan memiliki wajah yang tenang, ucapan yang lembut, dan hati yang ringan. Karena mereka tahu, segala sesuatu di dunia hanyalah bagian dari perjalanan menujunya. Mereka tidak mudah panik, tidak mudah benci, tidak mudah iri. Karena mereka sudah melihat dari dekat betapa luas kasih sayang Allah. Sahabat ilmu langit, jika malam nanti kamu kembali terbangun tanpa sebab, jangan abaikan panggilan itu. Itu bukan kebetulan. Itu adalah undangan dari langit. Undangan untuk kembali bercakap dengan Tuhanmu dalam keheningan yang hanya kalian berdua yang tahu. Sujudlah, walau hanya sebentar. Ucapkan apapun yang kamu rasa, bahkan jika hanya satu kalimat sederhana, "Ya Allah, aku rindu." Karena terkadang, doa yang paling kuat bukan yang panjang, tapi yang jujur. Dan ketika kamu sudah terbiasa menghidupkan malam dengan tahajud, kamu akan melihat keajaiban yang nyata. Bukan hanya rezeki yang bertambah, bukan hanya hidup yang dimudahkan, tapi arah hidupmu berubah. Kamu akan mulai dipertemukan dengan hal-hal yang kamu butuhkan, bukan sekadar yang kamu mau. Kamu akan mulai dijauhkan dari hal-hal yang berpotensi menyakitimu. Dan kamu akan sadar bahwa ternyata setiap air mata yang kamu teteskan di sepertiga malam dulu, kini sedang berubah menjadi cahaya penuntun langkahmu hari ini. Itulah makna dari langit yang bergerak. Langit tidak bergerak sia-sia. Ia bergerak karena ada doa yang menggetarkannya. Dan doa itu mungkin milikmu. Sahabat ilmu langit, mari kita jaga doa itu. Jangan biarkan ia jatuh. Jangan biarkan dunia membuatmu lupa betapa indahnya rasanya berbicara dengan Allah di keheningan malam. Karena pada akhirnya, semua yang kita kejar di dunia ini akan berhenti. Harta akan hilang, jabatan akan pudar, manusia akan pergi. Tapi hubunganmu dengan Allah akan tetap ada selamanya. Dan tahajud adalah cara untuk memastikan hubungan itu tidak pernah putus. Ketik angka 77 di kolom komentar sebagai tanda bahwa kamu siap menjaga energi positif ini agar terus hidup di hatimu. Biar seluruh semesta tahu bahwa kamu termasuk mereka yang mau mendekat ketika dunia sedang jauh. Karena di setiap malam yang kamu isi dengan tahajud, kamu sedang memperbaiki nasibmu
dengan cara paling lembut dan paling tinggi. Sahabat ilmu langit, di akhir perjalanan ini, ingatlah satu hal. Ketika kamu sujud dan langit bergerak, itu bukan sekadar tanda bahwa doa sedang naik. Itu juga tanda bahwa kamu sedang disapa langsung oleh pencipta langit dan bumi. Dan tidak ada kehormatan yang lebih besar dari itu. Jadi, teruslah bangun malam. Teruslah berbicara pada Allah, bukan karena kamu ingin sesuatu, tapi karena kamu rindu. Rindu yang membuatmu kuat. Rindu yang membuat hidupmu ringan. Rindu yang menggetarkan langit, hingga malaikat tahu ada satu hamba di bumi yang cintanya begitu dalam. Dan mungkin malam nanti, saat kamu sujud lagi, langit akan bergerak sekali lagi. Karena doamu kembali naik ke Arasy. Kali ini, bukan untuk meminta, tapi untuk bersyukur. Karena kamu akhirnya paham bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari cinta Allah kepadamu. Itulah makna terdalam dari tanda ajaib saat tahajud. Langit bergerak bukan untuk menakutimu, tapi untuk memelukmu. Karena lik setiap sujudmu, ada doa yang sedang. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kita sudah berjalan cukup jauh malam ini. Dari awal kita berbicara tentang satu tanda ajaib yang sering tidak disadari. Tanda yang membuat langit seakan bergerak, tanda bahwa doamu sedang menembus batas dunia dan menuju Arasy. Tapi sebelum kita menutup perjalanan ini, izinkan aku mengajakmu untuk menarik napas sejenak. Rasakan detak jantungmu. Rasakan bahwa setiap hembusan napas itu adalah izin dari Allah untuk terus hidup, untuk terus beribadah, dan untuk terus berharap. Tahajud bukan hanya soal bangun di malam hari, bukan hanya tentang menunaikan 2 rakaat lalu kembali tidur. Ia adalah panggilan rahasia, sebuah undangan dari Sang Pencipta yang tidak semua orang menerimanya. Saat engkau bisa terjaga di waktu ketika dunia tertidur, itu bukan karena kekuatanmu, itu karena Allah yang memilihmu. Dan saat engkau berdiri, lalu sujud dengan air mata yang jatuh, disitulah hubunganmu dengan langit sedang dibuka lebar-lebar. Banyak orang mengira tahajud itu tentang permintaan, tentang doa yang ingin cepat dikabulkan. Padahal tahajud sejatinya bukan soal meminta, tapi soal mendekat. Saat engkau dekat, maka tanpa harus meminta pun, Allah sudah tahu apa yang kau butuhkan. Langit tidak bergerak karena sekadar doa yang diucapkan, tapi karena hati yang benar-benar tersambung dengan Rabb-Nya. Mungkin malam-malammu terasa panjang. Mungkin doa-doamu belum juga terjawab. Tapi tahukah kamu, terkadang keterlambatan jawaban itu bukan karena Allah tidak mendengar, tapi karena Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kamu minta. Setiap air mata yang jatuh di sepertiga malam tidak pernah sia-sia. Setiap sujud yang kamu lakukan akan menjadi saksi di hadapannya kelak. Bayangkan, saat seluruh manusia tidur, dan kamu memilih berdiri untuk menghadapnya. Malaikat mencatat, langit menyimak, dan bumi menjadi saksi. Dalam kesunyian itu, engkau dan Allah berbicara tanpa kata. Itulah hubungan paling murni yang bisa dimiliki seorang hamba. Mungkin kamu pernah merasa tidak layak, merasa terlalu banyak dosa. Tapi justru karena itulah tahajud hadir, untuk menghapus jarak antara kamu dan Allah. Karena saat kamu berlutut di malam yang sunyi, Allah tidak melihat masa lalumu, tapi melihat hatimu yang kembali. Tahajud bukan tentang siapa yang paling suci, tapi siapa yang paling berani untuk datang memohon ampun. Coba bayangkan, jika setiap malam, engkau datang kepada Allah dengan hati yang sama. Tidak peduli apakah doamu sudah dikabulkan atau belum, kamu tetap datang. Kamu tetap berdoa. Kamu tetap menunduk. Maka percayalah akan datang satu malam di mana langit benar-benar bergerak untukmu. Satu malam di mana seluruh malaikat bersujud, mengangkat namamu ke hadapan Allah dan berkata, "Ya Rabb, ini adalah hamba yang tidak pernah berhenti mengetuk pintumu." Dan pada saat itulah, rahmat turun tanpa batas. Kadang tidak langsung dalam bentuk yang kamu harapkan. Kadang bukan dalam rezeki, bukan dalam jabatan, tapi dalam ketenangan yang luar biasa. Tanda bahwa doamu sudah diangkat ke Arasy seringkali tidak kamu sadari. Ia datang dalam bentuk keyakinan, dalam bentuk hati yang lapang, dalam bentuk kebahagiaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Pernahkah kamu merasa tiba-tiba hati tenang padahal masalah belum selesai? Itu tanda. Pernahkah kamu merasa kuat padahal hidup masih berat? Itu juga tanda. Karena ketika doamu sudah sampai ke Arasy, maka yang pertama Allah ubah bukan keadaan, tapi hatimu. Ia menenangkan hatimu agar kamu siap menerima takdir yang akan datang.
Malam tahajud bukanlah tempat untuk menuntut, tapi untuk menyerahkan. Bukan tempat untuk berkata kenapa, tapi untuk berkata, aku percaya. Karena saat engkau sudah sampai pada titik pasrah yang penuh cinta, disitulah rahasia doa bekerja. Saudaraku, banyak orang berhenti berdoa karena merasa lelah menunggu, tapi ketahuilah, yang kamu tunggu mungkin sedang diproses di langit. Setiap doa yang tulus tidak pernah hilang. Ia benaga perlahan, menembus lapisan demi lapisan, hingga akhirnya sampai ke Arasy. Di sanalah doa itu disimpan, menunggu waktu terbaik untuk turun kembali ke bumi dalam bentuk jawaban yang paling tepat. Maka jangan pernah lelah, jangan berhenti di tengah perjalanan. Karena tahajud bukan hanya tentang hasil, tapi tentang proses menjadi hamba yang dicintai. Ketika kamu menjaga sepertiga malammu, sebenarnya kamu sedang melatih dirimu untuk menjadi kuat, sabar, dan ikhlas. Tahajud bukan hanya ibadah malam, tapi juga pelatihan jiwa, yang mengajarkan kita untuk bangun saat yang lain tertidur. Ia mengajarkan kita untuk menunduk saat yang lain sibuk meninggi. Ia mengajarkan kita untuk menangis di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Dan saat engkau terus istiqomah, maka satu demi satu keajaiban akan datang. Mungkin bukan dalam bentuk yang kamu bayangkan, tapi selalu dalam bentuk yang kamu butuhkan. Karena Allah tidak pernah salah dalam memberi. Jika malam ini kamu menonton video ini, itu bukan kebetulan. Mungkin ini adalah panggilan lembut dari langit untukmu. Mungkin ini adalah cara Allah mengingatkanmu bahwa Dia rindu mendengar suaramu di sepertiga malam. Nah, jadi, jika kamu merasa tersentuh, jika hatimu bergetar, mungkin inilah waktunya. Waktunya kembali. Waktunya menyapa Dia yang selalu menunggumu tanpa lelah. Ketik angka 77 di kolom komentar untuk menyalurkan energi positif sebagai tanda bahwa kamu siap untuk kembali menjadi pejuang sepertiga malam. Karena setiap angka yang kamu tulis bukan hanya simbol, tapi niat yang mungkin menjadi saksi di langit. Saudaraku, kehidupan di dunia ini terlalu singkat untuk dijalani tanpa hubungan dengan Allah. Semua yang kamu kejar akan sirna, tapi hubungan dengannya akan kekal selamanya. Maka jangan lepaskan waktu-waktu berhargamu untuk bermunajat di malam yang sunyi. Ingatlah, tidak semua orang diberi kesempatan untuk bangun di waktu tahajud. Maka jika kamu diberi kemampuan itu, berarti kamu termasuk orang yang dipilih. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Ketika dunia mengecewakanmu, kembalilah ke sajadahmu. Ketika manusia mengkhianatimu, sujudlah di hadapan Allah. Ketika semua pintu tertutup, ingatlah bahwa pintu langit selalu terbuka bagi mereka yang mengetuknya dengan hati yang ikhlas. Dan di sanalah rahasia tahajud tersimpan. Rahasia di mana langit bergerak, doa diangkat, dan hati disembuhkan. Satu tanda ajaib itu bukanlah fenomena yang bisa direkam oleh kamera, tapi sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang bersih. Saat kamu merasakannya, kamu akan tahu. Kamu akan paham bahwa yang kamu rasakan bukan sekadar perasaan, tapi jawaban. Setiap orang punya malamnya masing-masing. Ada yang menangis dalam sunyi, ada yang berdoa dalam hening, tapi semua itu bermuara pada satu hal, cinta kepada Allah. Dan cinta itu akan membawamu pada ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh apapun di dunia. Jadi malam ini, sebelum kamu tidur, ingatlah kembali makna sepertiga malam. Ingat bahwa setiap tahajud adalah undangan dari langit untuk kembali ke asalmu. Karena sejatinya, setiap manusia diciptakan bukan untuk sibuk dengan dunia, tapi untuk dekat dengan penciptanya. Dan jika suatu saat nanti, kamu merasakan langit seakan bergerak, udara berubah lembut, atau hatimu tiba-tiba terasa sangat tenang setelah sujud panjang, maka jangan heran. Itu bukan kebetulan. Itu tanda. Tanda bahwa doamu sedang diangkat. Tanda bahwa cintamu kepada Allah telah sampai ke Aras. Pejuang sepertiga malam, teruslah menjaga hatimu. Teruslah sujud di waktu yang sunyi. Karena mungkin malam berikutnya adalah malam di mana langit benar-benar bergerak untukmu. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Semoga narasi ini menjadi pengingat dan penguat hatimu. Jangan lupa tulis angka 77 di komentar sebagai bukti bahwa hatimu siap menyalakan cahaya malam lagi. Sampai bertemu di pembahasan selanjutnya. Tetap jaga iman, jaga hati, dan jaga waktumu di sepertiga malam. Karena disitulah keajaiban hidup dimulai.